Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sahabat Jawa, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Semoga yang menyaksikan channel ini selalu diberikan kesehatan dan keselamatan, tentunya selalu diberikan rizki yang melimpah. Amin. Dan sebelum menyimak video ini silahkan subscribe dan like. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Sebagian besar dari pecinta ikan, pasti tahu ikan bandeng bukan? Ikan bandeng memiliki rasa yang lezat dan bergizi, permintaan ikan bandeng kini disebut-sebut terus mengalami peningkatan. Nah, untuk memanfaatkan peluang, kamu juga bisa loh, menjadikan budidaya ikan bandeng sebagai ladang usaha yang menguntungkan. Cara budidaya ikan bandeng terlengkap dan termudah untuk pemula. Pasalnya, ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan air payau, yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hal tersebut juga dikarenakan budidaya ikan bandeng sangat mudah untuk dilakukan, bahkan untuk pemula sekalipun. Sehingga, produksi ikan bandeng bisa terus memenuhi kebutuhan pasar dan permintaan konsumen. Ikan bandeng juga memiliki nama latin, Canos forscal. Ini juga termasuk jenis ikan yang memiliki tingkat adaptasi lebih tinggi. Dengan perubahan salinitasnya, yakni sekitar 0 sampai dengan 60 mil. Tidak hanya itu, ikan bandeng juga lebih tahan pada perubahan suhu yang tinggi, yakni sampai 40 derajat Celcius. Klasifikasi ikan bandeng juga dapat diklasifikasikan secara taksonomi, yakni sebagai berikut. Ikan bandeng di Indonesia sendiri termasuk ikan yang sangat populer. Bahkan beberapa daerah mengenalnya dengan nama bandang, bolu, muloh, dan agam, sesuai nama di daerah kalian masing-masing biasanya. Namun, bagi kamu yang belum pernah melihat wujud ikan ini, yuk simak ciri-ciri dari ikan bandeng berikut ini. Bentuk badan ikan bandeng, biasanya berbentuk torpedo. Sirip ekor bercabang, biasanya, memiliki kemampuan renang dengan cepat. Selain itu juga, mulut ikan berwarna keperak-perakan. Di ujung kepala, dengan rahang tanpa gigi. Lubang hidung terletak di depan mata diselimuti selaput bening. Panjang badan ikan bandeng di laut, biasanya mencapai 1 meter, namun jika di dalam tambak, panjangnya tidak lebih dari 50 cm. Nah, untuk metode budidaya ikan bandeng, kamu bisa menggunakan metode budidaya secara tradisional, atau metode progresif atau metode modular. Dan juga metode penebaran berganda. Dari berbagai metode ikan bandeng tersebut, untuk cara budidayanya pun terbilang sama, yakni meliputi pemilihan lokasi, persiapan tambak, penebaran ikan, perawatan selama pemeliharaan, hal ini, untuk pengendalian hama dan penyakit. Pemberian pakan tambahan juga bagian hal penting, hingga mempertahankan kualitas air. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, kamu bisa intip budidaya ikan bandeng terlengkap dan termudah. Bahkan bisa dilakukan juga untuk kalian para pemula. Pertama adalah, menentukan lokasi tambak atau kolam, itu adalah langkah awal dalam melakukan budidaya ikan bandeng. Menentukan lokasi tambak atau kolam sesuai jenis ikan bandeng, tawar atau payau. Jika daerah tempat tinggalmu dekat dengan sumber perairan seperti sungai, danau, bahkan laut, kamu bisa membuat tambak di sana. Namun, jika lokasimu jauh dengan sumber air yang luas dan besar, kamu bisa membuat kolam atau tambak sendiri. Tidak asal membuat tambak atau kolam, dalam hal ini, kamu juga disarankan untuk memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Jika kamu budidaya ikan bandeng air tawar, maka sebaiknya kolam yang dibuat adalah kolam air tawar. Kamu bisa memanfaatkan genangan air sawah, ataupun air dalam tanah, pastikan tinggi kedalaman air kolam tak terlalu dalam. Tidak hanya kedalaman kolam, tentukan juga panjang dan lebar kolam. Karena hal ini bertujuan untuk memperhitungkan berapa banyak bibit yang akan digunakan. Kalian juga harus tumbuhkan plantom alami atau buatan agar calon benih ikan bandeng bisa mencari makan secara alami. 2. Melakukan persiapan tambak atau kolam. Langkah budidaya ikan bandeng selanjutnya adalah melakukan persiapan tambak atau kolam. Pasalnya, persiapan tambak atau kolam juga akan mempengaruhi keberhasilan budidaya ikan, yakni sebagai berikut. Membuat sarana prasarana tambak, atau kolam, mulai dari pintu air, kran saringan, saluran pengeluaran, pompa air, jala lingkar dan lain-lain. Dan membersihkan endapan lumpur, bekas pemeliharaan ternak ikan sebelumnya. Pasalnya, endapan lumpur tersebut, biasanya mengandung racun yang berbahaya, bagi benih baru.
Lalu berikutnya memberikan kapur ke dalam tambak atau kolam, di mana kapur yang digunakan adalah kapur pertanian, untuk meningkatkan pH tanah dan membunuh bakteri patogen. Setelah itu, baru kamu bisa melakukan pengisian air sebelum tebar benih. 3. Menyiapkan benih. Tahapan berikutnya dalam budidaya ikan bandeng adalah menyiapkan benih. Persiapan benih di sini juga tidak asal, demi bisa menghasilkan ikan bandeng yang berkualitas. Oleh karena itu, sebaiknya kamu wajib memperhatikan beberapa hal berikut ini, agar hasil panen bisa menghasilkan kualitas prima. Pilih benih yang tidak cacat. Benih yang berkualitas, akan banyak gerak dan aktif. Benih harus sehat dan bebas dari hama penyakit. Jangan salah pilih benih ikan bandeng, antara benih khusus air tawar dan air payau. Idealnya, ukuran benih yakni sekitar 1-2 inch. Letakkan benih di sebuah bak, atau wadah plastik bersih, dan jangan lupa diberi udara. 4. Penebaran benih. Tidak asal penebaran benih dalam budidaya ikan bandeng juga harus sesuai. Berikut ini adalah faktor-faktornya. Sebelum penebaran, setidaknya kamu harus memperhitungkan yang disesuaikan dengan ukuran konsumsi dengan metode pembesaran ikan, namun untuk metode tradisional yang disempurnakan, biasanya adalah 2-3 ekor M2. Untuk lama pemeliharaannya adalah, kurang lebih 4 bulan. Waktu penebaran alangkah baiknya dilakukan sore hari, sekitar pukul 16.00 sampai 18.00. Penebaran juga bisa dilakukan pagi hari, yakni sekitar pukul 7.30, karena pada waktu tersebut kondisi fluktuasi suhu tidak mencolok. Parameter air dan lingkungan tidak banyak berubah. 5. Pemberian pakan tidak hanya manusia, ikan pun butuh makanan. Pemberian pakan di sini juga sebagai salah satu langkah penting dalam budidaya ikan bandeng. Bahkan, pakan juga akan memengaruhi pertumbuhan ikan. Lingkungan budaya ikan bandeng ini juga hingga memiliki dampak fisiologis dan ekonomis. Namun, kelebihan pemberian pakan juga bisa mengakibatkan kualitas air menjadi kurang bagus karena menyebabkan bahan organik yang mengendap terlalu banyak. Selain itu, jenis pakan yang diberikan adalah pakan buatan dan pakan alami. Untuk pakan buatan, biasanya berbentuk pelet dengan berbagai ukuran, di mana ukurannya bisa disesuaikan dengan ukuran ikan. Pakan ikan bandeng sendiri harus mengandung protein, karbohidrat, asam lemak, vitamin, serta mineral. 6. Perawatan dan pemeliharaan tidak hanya memberi pakan untuk menghasilkan budidaya ikan bandeng yang berkualitas. Kamu juga harus melakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin. Perawatan dan pemeliharaan ikan bandeng di sini adalah, kamu harus bisa melakukannya dengan pengendalian hama. Pasalnya, di dalam sebuah ekosistem, biasanya, terdapat hama dan penyakit yang bisa saja menyerang benih ikan bandeng. Jenis-jenis hama tersebut bisa berupa ikan pemangsa, seperti kepiting, belut, ular air, burung dot dan masih banyak lagi. Untuk mencegahnya, kamu bisa menggunakan satu metode pengendalian hama, yakni secara fisik, yaitu, pemasangan tali-tali tidak berwarna, sebagai pemasangan perangkap pemasangan saringan pada pintu air. Dan secara kimiawi, yakni dengan pestisida, bisa juga menggunakan bungkil biji teh, roten, akar tuba, brestan, basudin, sumission, dan masih banyak lagi. Langkah selanjutnya adalah panen. Nah, untuk langkah yang paling ditunggu-tunggu ketika budidaya ikan bandeng adalah panen. Di mana, setelah ikan bandeng mencapai ukuran konsumtif, maka ikan bandeng sudah bisa dilakukan pemanenan. Biasanya, pemanenan ikan dilakukan secara bertahap, atau bisa juga secara total atau sekaligus. Nah, itu dia beberapa langkah mudah melakukan budidaya ikan bandeng. Untuk bisa membangun bisnis budidaya ikan bandeng yang besar, tentunya kamu harus mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Meski begitu, hasil yang akan kamu dapatkan, bisa jauh lebih besar bukan? Nah, buat kalian yang mau berminat berbisnis budidaya ikan bandeng yuk bisa dicoba, dan sampai jumpa di channel berikutnya ya. Jika kalian punya saran atau ide, silahkan komen di kolom komentar, supaya sahabat Jawa lebih dan tambah pengalaman dan wawasan.